Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga tetap dalam keadaan sehat, baik, dan tetap jaga kesehatan ya. Pertemuan kali ini kita tetap membahas tentang transformasi geometri. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang refleksi, kali ini kita membahas tentang translasi. Jadi kalau refleksi kemarin pencerminan, sekarang tentang translasi adalah pergeseran. Jadi salah satu tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian dapat melukiskan atau menggambarkan translasi dari suatu bangun berdasarkan titik yang diketahui atau arah yang diketahui. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mengawali sesuatu yang baik harus dengan kebaikan. Kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah agar apapun yang kita pelajari kali ini mendapat ridho dari Allah dan kelak menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, kita tetap sama, matematika bisa. Kita refleksi materi minggu kemarin dulu. Jadi kalau minggu kemarin itu tentang pencerminan. Jadi pencerminan itu mempunyai 7 jenis macam pencerminan ya. Pencerminan yang pertama terhadap sumbu X. Jadi ketika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap X, maka titik aksennya atau titik cerminnya menjadi X, negatif Y. Yang berubah adalah nilai Y-nya. Dari kalau dia positif menjadi negatif, kalau dia negatif menjadi positif. Kemudian yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau dia titik X, Y, maka menjadi negatif X, Y. Yang berubah adalah nilai X-nya. Awalnya awalnya dia positif menjadi negatif ataupun sebaliknya ya. Yang ketiga, dicerminkan terhadap titik asal atau titik 0,0. Jadi titik asal dari suatu koordinat kartesius itu merupakan 0,0. Jadi kalau dia titiknya X, Y, pencerminannya menjadi negatif X, negatif Y, atau kebalikannya ya. Kalau dia positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif. Yang keempat, terhadap garis Y sama dengan X. Kalau dia titik X, Y, maka pencerminannya menjadi Y, X. Dia bertukar tempat ya. Nilai X-nya menjadi Y dan nilai Y-nya menjadi X. Kalau titiknya A3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titiknya menjadi 4,3. Yang kelima, pencerminan garis Y sama dengan negatif X, maka titik awalnya X, Y menjadi negatif Y, negatif X. Yang keenam, titik Y sama dengan H, atau H itu bilangan sembarang yang sudah ditentukan. Jadi kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan 2, maka ada garis yang ditarik dari Y sama dengan 2. Sehingga kalau titik awalnya X, Y, maka pencerminannya adalah X, 2H hanya merupakan bilangan yang sudah diketahui dikurang dengan nilai Y. Maka titik yang berubah adalah titik Y-nya saja. Jarak Y-nya saja yang berubah, jarak X-nya tetap sama. Yang terakhir, garis X sama dengan H. Nah, garis X sama dengan H, bila titik awalnya X, Y, maka pencerminannya menjadi 2H, hanya adalah nilai yang sudah diketahui, dikurang X, Y. Maka yang berubah adalah titik X. Nah, minggu kemarin di video pembelajaran sebelumnya itu sudah dibahas ya. Kalau lupa bisa review kembali, dibuka kembali, tetap di channel YouTube TV Baron, tetap ada. Insya Allah masih ada itu pembahasannya. Kali ini kita akan membahas tentang translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Jadi hanya menghitung jarak satuan bergesernya. Jadi kalau istilah lain dalam translasi itu misalkan ya titik A, titik A 3,1 ditranslasikan terhadap 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, maka titik translasinya adalah 2,3. Untuk X sendiri biasanya kanan kiri atau atas bawah.
Jadi biasa diistilahkan dalam bahasa bukan matematikanya ya. Kalau matematikanya tetap X, Y ya. Jadi translasi 2,3. Artinya kalau di bahasa biasa itu 2 ke kanan, 3 ke atas. Nah, jadi kalau positif itu ke atas, negatif ke bawah. Kalau dia positif, kalau nilai X positif itu ke kanan, nilai negatif itu ke kiri. Untuk pembahasan translasi, kita langsung masuk ke aplikasi tetap yang sama ya. Saya memudahkan kalian untuk memahami, maka memakai aplikasi GeoGebra Classic 5. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan materi. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang translasi. Sebetulnya translasi ini adalah materi yang paling mudah di transformasi geometri karena dia hanya menggeser suatu bangun atau menggeser ke suatu titik ke vektor atau arah yang sudah ditentukan X, Y-nya ya. Jadi biasanya kalau X itu biasanya dibentukkan kanan atau kiri, jadi 4 satuan ke kanan atau 4 satuan ke kiri. Kemudian kalau Y itu atas dan bawah. Jadi kalau contoh ini saya ambil contoh dari buku Kemendikbud kelas 9 ya, di BSE kalian buku kelas sudah ada di halaman 158. 158 itu ada contoh suatu koordinat bayangan translasi. Jadi di contohnya itu di soalnya gambar di samping menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan ke 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah itu merupakan arah atau vektor dari translasinya. Jadi gampang ya gambarnya kita translasikan melalui titik-titik yang diketahui. Jadi titik yang pertama itu adalah titik A. Nah, ini titik A, kita translasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, D merupakan translasi dari titik A. Kemudian kita translasikan lagi titik B ya, melalui 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4. 3 satuan ke bawah, 1, 2, 3. Nah, B merupakan translasi dari E merupakan translasi dari B. Jadi kalau dibuat per segmen ya, jadi 3 satuan dari sini saya segmenkan di sini 1, kemudian segmen lagi 2, 3, kemudian 4. Nah, 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah, 1, 2, 3. Jadi jarak yang E itu merupakan translasi dari B. Itu tadi saya kasih jalurnya ya. Kemudian bagaimana dengan yang CC juga sama, vektornya sama ya, arahnya sama, 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 satuan ke bawah, 1, 2, 3. Nah, F merupakan translasi dari titik C. Sehingga kalau dibuat bangun dia menjadi segitiga yang sama ya. Nah, ini bentuk translasi dari segitiga yang ABC. Translasinya adalah D ke F. Jadi lebih gampang. Saya rasa ini kalian bisa. Contoh lagi, latihan yang 3.2 masih di buku yang sama ya, halaman 152. Ini saya keep, jadi translasinya mengikuti arah translasi. Ingat, kanan dan kiri merupakan nilai X, atas dan bawah merupakan nilai Y. Vektornya sudah diketahui terlebih dahulu. Contoh kedua itu ada translasi segi 4. Yang pertama, sejauh 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Jadi kalau kita translasikan satu-satu ya. Yang pertama kita translasikan titik A sejauh 2 ke kiri 5 ke bawah. 2 ke kiri 1, 2, 5 ke bawah 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, titik E merupakan translasi dari titik A. Kemudian kita translasikan lagi titik B ya. Titik B 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. 1 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. 1 2 3 4 5. Kemudian F merupakan titik translasi dari B. Kemudian yang C juga kita translasikan. Titik C 3,0 translasikan sejauh 2 ke kiri, 5 ke bawah. 1 2 5 ke bawah. 1 2 3. Bentar, saya geser dulu. 2 ke kiri, 1 2 5 ke bawah. 1 2 3 4 5. Nah tadi titiknya ulang ya. 1 2 ke kiri, 5 ke bawah. 1 2 3 4 5. Nah titik C yang awalnya 3,0 menjadi 1, -5. Kemudian titik D ya. Titik D juga kita translasikan, jaraknya sama, sejauh 2 ke kiri, 5 ke bawah. 1 2 5 ke bawah. 1 2 3 4 5. Jadi titik D-nya dari -1, -1 menjadi -3, Nah, kesimpulan apa yang bisa kalian tarik dari materi hari ini? Lihat perubahan titiknya ya. Lihat perubahan titiknya dari ini translasinya berarti 2 ke yang soal nomor 2 ke kanan. Kita turunkan. Nah, ini translasi dari EFGH merupakan translasi dari ABCD. Sejauh 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke kanan. Apa kesimpulannya? Perhatikan titik A ya. Titik A yang awalnya -1,4 menjadi -3,1 dengan translasi 2 satuan ke kiri, artinya -2, 5 satuan ke bawah, -5. Jadi translasinya -2, -5. Nah, -1 menjadi -3, artinya nilai X-nya diapain? Betul sekali, nilai X-nya dijumlah. Jadi nilai X yang ada pada A, -1 dijumlah sama -2, karena translasinya X-nya sejauh 2 ke kiri. Coba lihat yang Y-nya. Yang Y-nya awalnya 4 menjadi -1. Diapakan? Benar, dijumlah juga. Jadi tadi jaraknya 5 satuan ke bawah. 5 satuan ke bawah dari 4, dari nilai X-nya 4 dijumlah dengan -5. Jadinya -1. Terbukti ya. Artinya untuk translasi rumusnya hanya 1. Nilai asli titik awal ditambah dengan titik translasi. Nah, gampang ya. Untuk translasi hanya 1 rumus saja. Kalau refleksi kemarin 7 dan translasi ini hanya 1. Oke, sampai sini kalau matematika itu bisa ketika kalian mencoba berulang-ulang. Sehingga saya harap materi hari ini, contoh 2 yang saya kasih tadi, kalian coba sendiri. Kemudian kalian praktekkan dengan sembari mencatat, menyocokkan jawabannya. Kemudian kalian latihan secara mandiri. Coba lihat soal di halaman 160 di buku matematika kelas 9 BSE, kalian sudah ada di Google Classroom. Coba kalian kerjakan soal yang ada di buku tersebut, nomor 6 dan nomor 7. Catat di catatan terlebih dahulu ya. Nanti untuk penguatan dari materi kalian akan ada uji kompetensinya di akhir bab transformasi.
Sampai sini dulu. Semoga materi hari ini sedikit tapi kalian paham. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan, masih dengan transformasi geometri bab rotasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.